Setelah itu saya coba tes masuk keran mixernya, apakah pas atau tidak. Nah ini kawan-kawan bisa lihat ini pas ya. Halo kawan-kawan, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara pemasangan keran mixer tanpa bobok dinding, lengkap dengan pemasangan water heater gas juga ya. Jadi ini sebelumnya instalasi water heater gas yang ada saat ini, di mana sumber air hanya ada satu, yaitu dari keran sebelah kanan ya. Kemudian air dari sebelah kanan diatur oleh stop keran naik ke atas ini ke water heater gas. Nah ini water heater gas yang saya gunakan, yaitu water heater gas Paloma ya. Kemudian dari water heater gas ini airnya turun ke keran cabang ini. Nah dari keran cabang ini nanti air akan dialirkan, ada yang ke shower, ada juga yang ke keran bagian depan. Nah langkah awal yang saya lakukan ini instalasi pipanya, saya lepas semuanya. Keran cabangnya juga saya lepas, dan juga water heaternya saya lepas ya. Nah ini ya stop kerannya tadi saya lepas. Kemudian saya melakukan pengukuran jarak antara lubang sumber air dengan dudukan keran mixernya. Nah ini dimensi yang saya terapkan, kawan-kawan bisa mencontoh dimensi ini ya. Di sini saya mengawali pembuatan lubang visor dengan menggunakan mata bor granit atau mata bor kaca ya, supaya keramiknya tidak pecah. Kemudian saya lanjutkan dengan menggunakan bor tembok ukuran 6 mm ya, karena saya menggunakan visor 6 mm. Total jumlah lubang visornya ada 6 ya. Kemudian debu-debunya saya keluarkan menggunakan paku. Dan ini visor yang akan saya gunakan yaitu visor ukuran 6 mm atau SX6. Kemudian ini saya masukkan satu-satu visornya. Ini untuk bracket keran mixernya seperti ini ya, ukuran lubang depannya 3/4 dan lubang ke atasnya setengah inci. Dan skrup yang saya gunakan skrup panhead angka 6 dengan panjang 1,25 inci atau 1/4 inci ya. Angka 6 maksudnya diameter kepalanya 6 mm dan diameter dratnya itu 3,5 mm. Selanjutnya pasang bracket keran mixer. Ini bracket sebelah kiri. Skrupnya saya pasang di sisi sebelah kanan dulu. Seperti ini. Kemudian untuk bracket keran mixer sebelah kanan saya pasang skrupnya di sisi kiri. Setelah itu saya coba tes masuk keran mixernya, apakah pas atau tidak. Nah ini kawan-kawan bisa lihat ini pas ya. Setelah itu saya lanjutkan pemasangan skrup yang belum terpasang di bracket kanan dan juga di bracket kiri. Nah ini langkah selanjutnya adalah pemasangan T with nut ukuran setengah inci atau T live joint ya. Untuk link pembelian T ini ada di kolom deskripsi. Nah ini di sini saya tidak memasang seal tape lagi karena sudah ada seal karetnya ya. Selanjutnya saya memasang seal tape untuk elbow kuningan yang setengah inci, dimana elbow ini saya pasangkan di lubang sumber air. Nah untuk menghubungkan elbow ini dengan T, di sini saya menggunakan konektor keran drat dalam ukuran setengah inci. Ini sebenarnya selang kaku ya, panjang selang kakunya 4 cm. Nah ini lengkap dengan sealnya. Nah untuk link pembelian konektor keran drat dalam ini ada juga di kolom deskripsi ya. Nah ini pemasangan untuk konektor kerannya. Ini pas banget ya. Ini tidak terlalu memaksa, semuanya pas. Jadi kawan-kawan bisa terapkan dimensi untuk yang saya tunjukkan tadi ya, dimensi untuk dudukan bracket keran mixer. Nah ini hasil pemasangan elbow dan juga konektor keran serta T live joint ya. Menurut saya cukup rapi.
Selanjutnya di sini saya memasang selang kakunya. Di sini saya tidak perlu lagi memasang seal tape karena sudah ada seal karetnya. Ini selang kakunya ukurannya 60 cm. Kemudian untuk selang kaku yang kedua itu kombinasi antara selang panjang 40 cm dan 25 cm. Saya sambungkan menggunakan nipple setengah ya. Nah, ini untuk water heater gasnya di sini saya menambahkan nipple ini konektor keran ya, nipple konektor keran ukuran setengah inci. Hal ini saya lakukan supaya antara lubang kanan dan lubang kiri sama tinggi ya. Dan nanti pemasangan fleksibelnya juga tidak terlalu maksa. Dan ini water heaternya sudah saya angkat, saya coba tes ke selang kaku yang 60 cm. Saya sambungkan dulu dengan water heaternya, selangnya tadi. Kemudian ini saya tandain lubang untuk lubang dinabol ya, dinabol water heater. Dinabol yang saya gunakan itu diameternya 8 mm. Nah, ini saya bor lubang untuk dinabol dudukan water heaternya. Tadi pertama-tama saya menggunakan mata bor granit dulu supaya keramiknya tidak pecah. Kemudian saya lanjut menggunakan mata bor tembok ukuran 8 mm. Sebelum melakukan pemboran, pastikan dulu ya kawan-kawan, untuk titik pemborannya itu tidak ada pipa yang tertanam di dalam atau juga kabel listrik. Nah, selanjutnya ini saya pasang dinabolnya tadi menggunakan kunci ring 10 mm. Dan ini water heater gasnya saya pasang, saya gantung di lubang bagian atas dulu. Nah, untuk nut bracket bagian atasnya jangan dikencangin dulu karena kita masih perlu penyesuaian untuk selang kaku yang sebelah kanan ya. Nah, ini selang kaku sebelah kanan saya pasang dulu, saya konekkan dengan water heater gasnya. Setelah itu nut untuk bracket keran mixernya saya kencangkan. Setelah itu selang kaku sebelah kiri saya sesuaikan. Ini saya bengkokin ya. Saya bengkokin, kita usahakan serapi mungkin. Kemudian saya pasangkan ke lubang outlet air panas. Selanjutnya ini saya mengencangkan sambungan nut selang kaku supaya tidak ada kebocoran ya. Dan juga di bagian keran mixernya juga saya kencangin supaya tidak ada kebocoran. Nah, ini untuk nipple gasnya, suplai gas saya pasang. Pastikan tadi sealnya terpasang dulu ya. Kemudian dikencangin pakai kunci Inggris. Selang untuk suplai gasnya ini saya pasang, saya ikat bagian kelamnya supaya tidak ada kebocoran juga. Nah, ini water heater gasnya ya, sudah terpasang untuk selang gasnya. Kawan-kawan bisa lihat selang gasnya ini saya arahkan ke arah atas, kemudian keluar lewat lubang angin jendela. Nah, dari sini selang gasnya turun di balik kamar mandi ya. Ini untuk tabung gasnya saya tempatkan di balik kamar mandi atau di luar kamar mandi. Dan untuk regulator yang saya gunakan ini regulator Destech. Nah, ini instalasi keran mixer setelah saya pasang. Air dari elbow sebelah kanan mengalir ke T-life joint. Kemudian airnya akan mengalir ke arah water heater gas. Kemudian dari water heater gas airnya turun dari lubang tengah melalui selang kaku. Nah, itu selang kakunya saya bengkokin seperti itu supaya terlihat rapi ya. Kemudian airnya masuk ke keran mixer sebelah kiri. Nah, disinilah nanti akan terjadi percampuran antara air hangat dan air dingin. Nah, ini saya coba tes untuk mode air dingin, yaitu tuasnya saya arahkan sebelah kanan. Itu water heater gasnya apinya tidak menyala ya. Kemudian tuas keran mixer saya arahkan sebelah kiri. Nah, kawan-kawan bisa lihat water heaternya apinya sudah nyala ya, warna biru. Ini tuasnya masih mentok di sebelah kiri.
Selanjutnya saya geser tuasnya ke tengah. Kawan-kawan bisa lihat apinya masih nyala ya, dan airnya cukup hangat. Ini saya arahkan ke arah kanan lagi. Nah, ini apinya baru mati. Jadi supaya water heaternya tetap nyala, pastikan tuasnya jangan terlalu ke kanan ya, tapi lebih condong ke arah kiri. Nah, ini saya coba nyalain water heaternya dari posisi tuas di tengah-tengah, agak ke kiri dikit, itu water heaternya tetap nyala. Jadi seperti itu ya untuk instalasi water heater gasnya. Kawan-kawan bisa menerapkan yang saya gunakan ini. Ini cukup rapi ya, tidak perlu bobok dinding, hanya perlu pemboran lubang visor sebagai dudukan untuk bracket keran mixernya. Mudah-mudahan bermanfaat ya video ini. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan isi kolom komentar. Terima kasih.